kehidupan mulai lebih awal di perkebunan teh Malabar dekat Pengalengan, Jawa Barat. Kebun teh yang satu ini menjadi kebun teh pertama di Indonesia. Ladang ini menjadi terkenal di bawah pengelolaan Karel Boska, orang Belanda yang tinggal di sini dari tahun 1896 sampai dia meninggal pada tahun 1926. Orang Bandung mengenang perbuatan baiknya dan memberikan kehormatan. Banyak orang masih berziarah ke makamnya. Selama ia tinggal di Malabar, Boska mendanai sebuah teropong bintang yang kini masih ada, sebuah rumah sakit, membantu penderita kanker, dan sekolah dasar pertama untuk anak karyawan-karyawannya. Ada yang bilang teh diperkenalkan ke Indonesia oleh orang Belanda. Ada juga yang bilang diperkenalkan oleh orang Jerman. Hal itu kemungkinan besar terjadi pada akhir abad ke-17 karena varietas teh dari Cina digunakan sebagai tanaman hias di sebuah istana di Jakarta. Hanya pada abad ke-19 teh menjadi sebuah bisnis yang besar. Berawal dari Jawa Barat, produksi teh kemudian diperluas ke pegunungan Sumatera dan Sulawesi. Perkenalkan, ini Bapak Wawan Setiawan. Beliau sudah berada di sini sejak tahun 2011. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Tea plantation, you can not only tea, but also you can make like ecotourism. Ecotourism on the tea plantation and have some experience of what is tea about. Dia mengembangkan perkebunan teh organik dengan alasan yang bagus. It has to be organic, yeah, because we concern of the health, for the health. Non-organic is a content of something, some chemical there is which is in the long term is not good for the health. So we try to have no chemical, totally organic. Even better, biodynamic, because biodynamic is improving with the spiritual. I try to after harvest, I boil to clean everything. I boil, then after I do processing, the tea is really nice, yeah. But I have to boil to make sure there is nothing there. Yaitu ada teh Indian, Cina, dan teh merah. This is camellia plant, and but this is more into the like to Indian more. Maybe they are mixing hybrid. Kalian tahu, teh di Indonesia mengandung lebih banyak antioksidan dibandingkan varietas yang tumbuh di Jepang dan Cina. Daun teh dicuci sampai bersih. Kemudian, daun teh dipilih sesuai kualitas dan jenis teh yang diinginkan. Ini biasanya untuk teh putih, ini teh peony putih, dan ini biasanya untuk teh hijau atau teh hitam. Untuk white peony, kita bisa bikin sencha. Sencha Jepang, Japanese sencha dari white peony bahannya. Tapi kalau ini dikeringkan kuali ini menjadi satu kelompok menjadi white peony special. Ini adalah teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh merah. Ini sebenarnya kalau lagi itu dilayukan, nanti ada sebenarnya saya harus punya satu alat lagi bambu yang bulat sehingga dimasukin ke dalam putar. Saya masukkan ke ini sebenarnya mesin roasting mesin, tapi saya bisa pakai untuk melayukan dengan kepanasan tertentu yang sudah saya set up sehingga dia tidak akan jadi matang, cuma jadi lagi.
Tujuannya ini untuk membentuk dan menghancurkan enzimnya. Ini juga bisa dilakukan secara mekanis. Langkah terakhir adalah pengeringan. Beberapa teh nantinya akan matang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ini setidaknya enak seperti kelihatannya. Mau belajar lebih banyak tradisi di Indonesia? Silahkan langganan channel ini dengan mengklik tombol merah di bawah ini. Dan kamu juga bisa melihat kita selanjutnya.